Oke guys, saya mau sharing kenapa saya adalah termasuk orang-orang yang selalu mengejar mentor yang terbaik, selalu berusaha spending time dengan orang-orang yang berkualitas. Kenapa? Karena rumusnya simple, sukses. Ini versi saya ya. Sukses itu adalah ketika persiapan ketemu kesempatan. Sesimpel itu. Banyak orang yang bilang, wah lu hoki, lu apa namanya beruntung banget, lu apa namanya kebetulan bisa ketemu sama si ini si itu, kebetulan punya network kesini kesana, kebetulan bisa gaul sama ini itu. Banyak orang yang mengatakan hoki kebetulan dan itu dijadikan pembenaran. Mereka tidak mau put effort di sana untuk suksesnya mereka sendiri di bidang apapun, mau di bidang body fit body health gitu ya, kesehatan, sukses relationship, sukses finansial, sukses education, whatever lah. Banyak orang yang akhirnya mengatakan membuat pembenaran bahwa saya adalah orang yang hoki, beruntung dan segala macam, makanya saya bisa ada di level saya saat ini. Yang sebetulnya adalah ada persiapan yang saya lakukan, usaha-usaha yang saya lakukan yang ya jelas saya nggak share, ngapain saya share gitu kan. Yang saya lakukan di balik layar tanpa orang melihat. Komitmen-komitmen yang saya taruh di sana untuk terus mengejar orang-orang yang terbaik yang ya saya nggak perlu share. Yang saya share hasilnya aja tiba-tiba udah dahsyat gitu kan, jeder, baru orang-orang lu hoki dan segala macamnya, one night success lah, banyak orang mengatakan seperti itu. Dan kesempatan yang saya dapatkan itu bukan karena hoki, tapi karena saya put effort untuk saya berada di lingkungan yang tepat, sehingga ketika kesempatan itu ada, saya udah siap. Sesimpel itu. Rumusnya simpel, sekali lagi, sukses adalah ketika persiapan ketemu kesempatan. Persiapan apa yang saya lakukan? Orang-orang itu orang-orang yang sukses ya. Kalau kita mau sukses, kita harus gaul sama orang sukses. Orang yang sukses mau gaul sama kita kalau kita bisa kasih mereka sesuatu yang membuat mereka makin sukses lagi. Sesimpel itu rumusnya. Orang yang udah kaya, mereka ingin makin kaya lagi. Kalau saya atau kalau kamu, kalau kita bisa menempatkan diri kita di posisi di mana kita bisa bantu mereka lebih kaya lagi, ya mereka kan cari kita, mereka kan butuh kita, mereka kan ajak kita. Dan di saat itulah kita yang namanya dapat kesempatan, kita tinggal say yes aja. Misalnya nih, ada seorang yang pengusaha yang bisnisnya udah omsetnya miliaran per bulan atau puluhan miliar per bulan. Dan kemudian mereka ngajak saya, deh kita bisnis bareng yuk, nanti gue provide networknya, gue provide customernya, gue bantu semuanya, lu yang jalanin. Misalnya dia ngajak saya kayak gitu, yaudah saya bilang oke, oke, ya oke aja. Karena semuanya udah mereka bantu, mereka punya network, mereka punya wisdom, mereka punya pengalaman, mereka punya expertise. Saya punya apa? Mereka juga punya modal uang, of course gitu ya, connection segala macam mereka punya. Saya punya apa? Saya punya waktu, saya punya tenaga, dan saya punya effort untuk mengerjakan apa yang ingin mereka capai. Sesimpel itu. Saya punya skill yang mereka nggak punya. Misalnya contoh, saya pernah bekerja sama dengan seseorang pengusaha muda yang omsetnya triliunan per tahun. Kenapa saya bisa bekerja sama dengan beliau? Karena saya memiliki skill digital marketing yang beliau ingin maksimalkan untuk timnya. Ketika saya dikasih kesempatan itu, ketika saya diajak, loh saya langsung bilang iya, saya nggak mikir dua kali. Saya tahu, oh nih orang bisnisnya udah luar biasa, saya mau ikutan gitu ya, saya pengen berguru, saya ingin berteman, saya ingin dimentorin oleh beliau, dan saya memiliki skill itu. Dan kenapa saya memiliki skill itu, skill digital marketing yang beliau butuhkan? Ya karena saya belajar. Saya pelajari itu ketika saya kuliah, saya ambil kelas ekstra untuk digital marketing. Saya belajar gimana cara jualan di sosial media, gimana caranya melakukan search engine optimization, gimana caranya bikin website, gimana caranya jualan barang secara online. Dan ketika kesempatan itu datang, saya bilang iya. Nah, sekarang saya mau jelasin gimana caranya saya dapat kesempatan itu. Saya ketemu dengan pengusaha yang dahsyat ini dalam sebuah seminar yang diadakan oleh salah satu orang yang terkenal, orang yang hebat, motivator yang hebat di Indonesia, yang harganya puluhan juta. Saya spend uang ke sana, uang yang saya nggak punya, saya harus pinjam sana sini untuk ikut seminar itu, karena saya yakin kalau saya ikut di sana, saya akan mengubah hidup saya. Saya pinjam uang sana sini supaya saya bisa ikut seminar itu. Dan di seminar itu saya ketemu dengan si pengusaha triliuner ini.
Jadi kalau dibilang nih hoki apa hoki ya? Oke, dibilang hoki ya hoki, dibilang effort ya effort. Tapi saya lebih percaya ketika effort kita cukup besar, ketika komitmen kita cukup besar, ketika kita udah melakukan persiapan, dan kita berada di tempat yang tepat, dan ketika kita mau invest dalam diri kita, dalam network pergaulan kita, kesempatan tuh akan datang kok. Jadi alam ini nggak tidur, dunia ini nggak tidur, Tuhan tuh nggak tidur. Pasti akan dilihat siapa yang menanam ya dia akan menuai, gitu aja. Kebanyakan orang ingin menuai nggak mau nanam, akhirnya ya metik angin aja, kan gitu kan. Sayangnya di sana ketika banyak orang yang sukses sana sini, yang mereka lihat adalah, yang kebanyakan orang lihat adalah, oh suksesnya, oh mereka mah hoki, mereka mah anaknya si ini, mereka mah kenalan si itu, ini mah simpenannya si itu, oh banyak banget pembenarannya. Padahal nggak ngeliat di balik semua itu apa effort yang mereka lakukan. Ketika kita berkomitmen kepada diri kita harus investasi, taruh uang, taruh waktu, taruh usaha kepada diri kita, kepada skill kita, kepada network kita. Nah, di sanalah hidup kita akan berubah. Salah satu komunitas networking yang terbaik yang menurut saya untuk pengembangan diri kita itu adalah Junior Chamber International, JCI. Kenapa? Karena di komunitas ini kita belajar menjadi seorang leaders. Leader itu adalah seorang yang make things happen. Apa yang kita bikin happen? Macam-macam. Gimana caranya membangun komunitas diri kita? Gimana caranya mendevelop diri kita? Gimana caranya membangun network kita? Membernya itu ada ratusan ribu orang, dan 90% adalah pengusaha dari level UMKM sampai level perusahaan TBK. Bahkan partner bisnis saya yang tadi saya bilang, yang omsetnya triliunan, itu juga member dari JCI. Makanya kenapa kalau saya bergabung di sini saya sangat passionate banget, karena banyak banget value yang bisa kita dapatkan. Jangan ngomong mau punya bisnis yang besar kalau kita nggak punya kapasitas yang besar. Bisnis hanya tergantung dari kapasitas ownernya, dari kapasitas entrepreneurnya. Kita sebagai seseorang harus mendevelop diri kita dulu, baru bisnis kita akan besar. Sesimpel itu, sesederhana itu. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini, dan subscribe YouTube channel Next Level, karena setiap hari saya akan share tentang hal-hal yang akan bikin kamu makin pintar dan bikin kamu naik level. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.